Sulsel Barsaria berhadapan dengan Bango Putra. Bang Sulsel Barsaria mencoba mencari asa dengan mencari kemenangan untuk mencoba memperpanjang napas di turnamen PSM Cup Under 15 tahun 2024. Imran Putra Ali Sahbani kepada langit yang dituju namun gagal kembali. Sementara itu Bango Putra telah mengemas satu kemenangan di pertandingan perdana. Setelah berhasil mengalahkan PSM Angin Mamiri dengan skor 2-0, di mana gol dicetak oleh Isa dan Alfian. Haidir Putra kepada Muhammad Rifal. Masih Haidir, langsung saja ke depan. Zaman kalau anak-anak Bango Putra. Depan yang dituju pergerakan dari nomor punggung 22 Ahmad Naufal. Sangat berbahaya Ahmad Naufal. Fatir Jailani. Fatir Ahmad Jailani berhasil melakukan sliding tackle, mengamankan area. Oh, salah buang nampaknya. Dilakukan oleh anak-anak Bango Putra. Haidir nampaknya salah melakukan lemparan ke dalam. Samil gagal melindungi bola. Fatir kepada Rizky Aditya. Lebih dekat pada jangkauan anak-anak dari Bango Putra. Ahmad Naufal yang dituju, pelanggaran Ahmad Al-Habsi. Peluang yang akan diambil oleh Haidir. Jauh ke depan. Ada Habsi melakukan blocking yang sangat baik. Langit. Muhammad Langit kepada pemain nomor punggung 14. Bilal pada Rizky Aditya. Masih ada Rizky Aditya. Ada Miftahur Rahmat nampaknya. Terjadi kembali salah lemparan ke dalam yang dilakukan oleh Haidir nampaknya. Fatir Ahmad Jailani Putra. Terjadi pelanggaran, Rizky Aditya mengangkat kaki terlalu tinggi. Terlihat kartu kuning diberikan kepada Rizky Aditya. Melanggar sangat keras. Main dari Bango Putra. Nomor punggung 11, Haidir nampaknya. Sementara Alfian bertindak sebagai kapten ke-11. Alif. Haidir. Masih Haidir. Pada Muhammad Rifal, dibayang-bayangi oleh Alif. Muhammad Rifal baik sekali apa yang dilakukan oleh Alif. Alif ompel. Haidir. Bilal yang dituju. Berduel dengan para pemain Bango. Baik sekali Alif. Kapten tim Alfian mencoba membangun serangan cepat. Namun Alif kembali bermain sebagai pemain nomor punggung 6. Terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan nampaknya
Apa yang dilakukan oleh Didik Setiawan. Haidir Putra. Kita lihat Haidir Putra. Pada Bilal. Dibayangi oleh Alfian. Masih Bilal. Muhammad Rifal. Masih Muhammad Rifal kepada Langit Samsir. Gagal kembali. Mampu dihentikan oleh Didik Setiawan. Miftahur Rahmat maksudnya. Aldanu pada pemain dengan nomor punggung 25 Muhammad Imam. Rizky Aditya. Haidir mencari pergerakan Ahmad Naufal, namun lugas sekali Fatir Ahmad Jailani bermain pada pagi hari ini. Ismail pemain bertubuh gempal namun memiliki visi bermain yang sangat baik. Rizky Aditya Mamah. Gagal kembali anak-anak dari Bangun Putra membangun serangan. Bilal. Rival yang dituju, masih Rival. Diamankan saja kembali nomor punggung 14. Miftahur Rahmat. Nampaknya banyak melakukan perubahan komposisi pemain kedua tim, di mana Bangun Putra melakukan pergantian sekitar 80% pemain, sedangkan Ban Sulsel merubah sebanyak 40 berbahaya. Nomor punggung 19 Aldanu berhadapan dengan Fatir Ahmad Jailani. Masih Aldanu. Siapa yang dituju? Alfian. Terbuka. Masih Alfian. Namun baik sekali Samil. Melakukan covering yang sangat baik Samil. Sehingga memperkecil ruang yang didapatkan oleh Alfian. Sehingga gagal untuk melakukan syuting. Terlalu lama Rizky Aditya Mamah berhadapan dengan Haidir. Baik sekali Haidir. Langsung melakukan pergantian. Coach Syahrul bersama dengan asisten pelatih Merdeka Reski Hirarki harus menggantikan pemain yang mendapatkan kartu kuning, Rizky Aditya Mamah. Adianto nampaknya pemain dengan nomor punggung 26 telah memasuki lapangan pertandingan. Mencoba memperkuat lapangan tengah. Para pemain salah kembali apa yang dilakukan oleh Fatir, nampaknya melewati garis. Kesalahan elementer kembali dilakukan oleh anak-anak Bang Sulsel Bar melalui Fatir Ahmad Jailani. Bangun Putra Alfian pada Dianto. Bilal gagal kembali. Masih ada Alif memotong bola. Haidir kepada Hapsi. Masih Ahmad Al-Hapsi. Baik sekali Revan. Jauh ke depan. Mencoba dikejar oleh Sidan. Masih Sidan. Berhadapan 1 lawan 1 bersama Haidir. Ismail melakukan covering. Sangat baik apa yang dilakukan. Tenang sekali Ismail. Adianto. Pemain yang baru saja masuk. Baik sekali Adianto. Memperlihatkan skill yang sangat baik. Mencoba melihat pergerakan dari langit, namun gagal kembali. Bilal masih dalam penguasaan pemain Ban Sulsel Bar. Langit Samsir pada Mama, namun Haidir memotong bola. Syuting langsung. Lemah datangnya bola yang coba dilakukan oleh Ahmad Al-Hapsi. Lebih dekat pada jangkauan Rona. Ismail. Fatir Ahmad Jailani kepada Ahmad Al-Hapsi. Muhammad Rifal mencoba menggapai bola. Samil. Sangat rawan apa yang dilakukan oleh Samil. Gagal Fatir mengirim bola ke depan. Ada Samil melakukan tanggung jawab yang sangat baik. Berbahaya pemain dari Bangun Putra merebut bola. Kita lihat Sidan. Masih Sidan. Namun Haidir. Sangat baik oh. Nampaknya sebuah pelanggaran. Kita lihat sangat beresiko. Haidir
Namun Ridwan wasit satu menganggap sebuah pelanggaran. Sangat disayangkan. Namun jika melihat dari tayangan langsung, bersih. Sangat bersih apa yang dilakukan Haidir. Namun kacamata wasit Ridwan menganggap sebuah pelanggaran. Sangat disayangkan. Terlalu berisiko apa yang dilakukan Haidir. Namun keputusan wasit telah menganggap bahwa sebuah pelanggaran keras. Masih sebuah perdebatan. Melalui tayangan ulang sangat bersih apa yang dilakukan oleh Haidir. Namun wasit menganggap bahwa apa yang dilakukan Haidir sangat berbahaya kepada Zidane sehingga wasit Ridwan menganggap sebuah penalti. Inilah sepak bola di mana hal-hal yang dianggap bersih namun di kacamata penonton bersih namun di kacamata wasit dianggap sebuah pelanggaran. Kita lihat Alfian berhadapan dengan Ibnu. Mampukah Alfian menjadi pencetak gol pertama di pertandingan pada pagi hari ini? Berhadapan dengan Ibnu. Alfian pencetak gol pertama di Bango Putra ketika berhadapan dengan PSIM. Kita lihat bersiap-siap. Jersey nomor punggung 12 Alfian kapten tim saat ini. Shooting langsung namun blocking yang sangat baik. Penyelamatan yang sangat baik dari Ibnu. Luar biasa. Luar biasa Ibnu. Nampaknya kerasukan diri dari Hernando Ari ketika menggagalkan tendangan penalti dari pemain. Berbahaya kembali. Oh, apa yang terjadi? Sangat berbahaya. Peluang yang diciptakan oleh anak-anak Bango Putra sangat berbahaya. Muhammad Ibnu baik sekali mengagalkan penalti yang didapatkan oleh Alfian. Fatih Rahmat Jelani kepada Muhammad Rifal, kencang sekali berhadapan dengan pemain nomor punggung 2 yang baru saja masuk, Agung. Pada pertandingan pertama menghasilkan assist atas gol yang diciptakan oleh Alfian melalui skema tendangan bebas. Rona kepada Agung. Masih Agung. Berakhir sudah pertandingan di babak pertama. Imbang 1-0 nampaknya. Setelah Bango Putra mendapatkan hadiah penalti namun gagal dieksekusi dengan sangat baik oleh Alfian. Kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
kick off babak kedua. Bisa lebih dari satu, bisa tiga. Bapak Damai, berdiri ke dulu, cek ke dulu itu jumlah pemain yang ada di bench pemainnya Bango. Bukan official juga. Kick off babak kedua telah dilakukan. Alfian jauh ke depan mencari pergerakan dari Rafa. Berbahaya Rafa. Kita lihat. Namun sangat berbahaya apa yang dilakukan oleh Bango Putra melalui Alfrianda Rafa. Kasih keluar Ki Pak, kasih keluar Ki. 9 yang ada di situ. Sangat berbahaya apa yang dilakukan oleh Keluar semua, kasih pindai. anak-anak dari Kasih ke sini Ki. Bango Putra. Imran Fariusman telah memasuki lapangan pertandingan nampaknya. Pemain tolong keluar dari situ. Bisa didiskualifikasi itu Pak, di WO Ki kalau lebih dari pemain. Kita lihat. Sangat berbahaya. Radit. Masih Radit. Shooting langsung. Gol dicetak oleh pemain di awal babak kedua. Radit nampaknya menebus kegagalannya mengeksekusi penalti. Kembali tertinggal. 20 Ji pemain yang ada di situ. Anak-anak Bang Sosial Bersyariah. 20 Ji pemain. Kenapa ada 25? 20 Ji. Melalui gol yang dicetak oleh Radit. Bukan pemain yang tidak masuk dari Salah passing kembali. dulu base pemain. Bermain dengan tempo cepat anak-anak Bango. Bukan yang Melalui Rafa. tolong tinggal Sangat baik Rafa. 20 Pada Alfian. Masih Alfian. mundur tapi tinggalkan bench. Suruh ke sini. Kita lihat saudara-saudara. Yang official juga, yang bukan official suruh pindah semua. Alfian jauh ke depan. Pada Hutomo. Keluar itu, kasih keluar Ki. Imran yang dituju. Masalah nanti itu. Kembali. Bukan masuk di SP. Handsball nampaknya. Alfian. Pada rival kuasai bola. Masih Muhammad rival. Masih rival. Cepat dia. Masih rival pada Langit. Pelanggaran Langit Samsir. Pada Farhan. Ke depan dia. Masih Rafa. Alfian maksudnya kepada nomor punggung 17. Pemain yang ada di Kita lihat. itu ada berapa orang? Shooting langsung kembali. Gol kedua yang kembali dicetak oleh Rafa. Di luar mana yang kita maksud? Suruh pindah dari situ Pak, suruh ke sini. Tidak ada di situ, duduk di situ, tidak ada. Yang bukan official, tidak boleh dari situ. Ke sini Pak dia, harus sebelah sini. Biar dia buka rompi, suruh ke 2-0 kembali. Sangat cepat. 2 gol yang didapatkan oleh anak-anak dari Bango Putra. sini Pak, suruh ke seberang sini. Tertekan, semakin mempersulit keadaan bagi anak-anak Ban Sosial Bersyariah. Pak Budi, suruh ke seberang sini Pak, jangan disuruh ini. Langit Samsir. Kosong, harus Masih Langit. Meninggalkan lapangan pertandingan. Dua 2-0 tertinggal anak-anak Sosial Bersyariah. Adianto namun lebih dekat pada posisi dari Revan atau Agung nampaknya.
Fahri Usman melakukan pengamanan posisi. Jadi yang defense pemain itu cadangan 9 semua, dia tidak boleh lebih. Kalau ada lebih berarti mesti harus dikasih keluar yang lain, official di bawah maksimal. Alfian merubah bola kepada pemain nomor punggung 7 Rafa Putra, lebih dekat kepada Muhammad Ibnu. Bilal pada Langit Samsir, ada pemain nomor punggung 4 Hutomo. Tomo kepada Aprianto Agung, masih Tomo pada Sidan, namun mampu dibayangi dengan sangat baik oleh rival sehingga hanya menghasilkan tendangan ke dalam, lemparan ke dalam bagi anak-anak Sulsel Basariah. Rival pindahkan bola kepada Dianto, dibayang-bayangi oleh Miftahur Rahmat yang saat ini kembali berposisi sebagai pemain nomor 2 atau bek kanan. Masih Adianto. Kita lihat kombinasi yang sangat baik kepada Radit, rupas yang sangat baik. Sidan berada di second post pada Rafa, masih Radit, terperangkap offside. Alfrianda Rafa, sangat baik apa yang dilakukan oleh anak-anak Bango Putra di babak kedua ini. Kembali akan melakukan pergantian pemain. Tampaknya anak-anak dari Bango Putra, Tomo, rival sangat baik pengambilan bola yang dilakukan oleh rival. Rival Saputra menjangkau bola, masih Saputra, masih Bilal, Fahri dia di sana. Miftahur Rahmat gagal kembali, tidak mampu dijangkau oleh Adianto. Pergantian pemain kembali. Paham kan? Belum datang. Oh, belum datang. Iya. Tapi ada anunya Mama Adi di depannya. Oh, iya, alhamdulillah. Tanpa kepaham kata Pak Arfi ada. Iya, iya. Bango Putra nampaknya telah melakukan pergantian pemain sebanyak 9 orang. Tapi Nampaknya sudah melakukan pergantian terakhir dari Bango Putra dengan memasukkan seluruh pemainnya, menghabiskan kuota pergantian pemain. Nampaknya salah kembali apa yang dilakukan oleh pemain yang baru saja masuk. Sidan nampaknya yang saat ini bermain di posisi 2. Tadi kemarin itu polisi sama Pandi. Riusani Usman diamankan oleh Imran Ali Sahbani. Fahri Usman, baik sekali Rafa, namun hanya meninggalkan lapangan pertandingan. 2-0 sementara unggul Bango Putra atas Sulsel Basariah. Alfrianda Rafa melakukan blocking
Cepat sekali Hutomo pada Rafa, sangat berbahaya. Cutback dia kepada posisi yang coba dicari Alfian. Masih Alfian. Masih Alfian. Nomor punggung 9 syuting langsung. Namun masih ada Alfian. Kembali. Penalti didapatkan oleh anak-anak dari Bangau Putra. Setelah Ahmad Al-Hapsi melakukan pelanggaran terhadap Alfian, sangat berbahaya. Yang di situ. Bersiap-siap penalti nampaknya dari Bangau Putra. Alfian syuting langsung dan gol. Diulang nampaknya. Harus diulang setelah salah satu pemain dari Bangau Putra terlebih dahulu memasuki area kotak 16. Sehingga harus diulang apa yang telah dilakukan oleh Alfian. Kita lihat saudara-saudara Alfian bersiap-siap. Ibnu mampukah membobol kembali. Gol yang sangat cepat didapatkan oleh anak Bangau Putra. Kita lihat Alfian. Dan gol dicetak oleh Alfian, kembali merubah skor menjadi 3-0. Setelah Bangau Putra mendapatkan penalti kedua yang berhasil dieksekusi dengan sangat baik oleh Alfian. Alfian 2 gol bersama dengan salah satu menyamakan skor, top skor sementara bersama dengan salah satu pemain dari Parepare. Langsung melakukan pergantian pemain. Coach Merdika Reski Hirarki bersama Coach Sahrul. Ibrahim masuk bersama Danis. Ismail nampaknya mendapatkan tugas untuk menjadi posisi pemain nomor 9 atau menjadi striker pada pertandingan hari ini. Mencoba segala cara nampaknya Coach Sahrul dan Coach Merdika. Ibrahim, baik sekali Ibrahim. Pada rival, masih rival. Mencari pergerakan dari Ibrahim, masih Ibrahim. Baik sekali apa yang dilakukan Sidan. Pemain bertubuh mungil namun memiliki visi bermain yang sangat baik. Masih Ismail. Kita lihat punggung 9 pada Rafa. Jauh ke depan mencari pergerakan dari pemain nomor punggung 7 Rafa Putra. Sangat berbahaya, selalu dalam keadaan unggul pemain ketika melakukan serangan nampaknya anak-anak Bangau Putra. Dalam istilah sepak bola, menang jumlah pemain yang harus selalu diantisipasi oleh Coach Merdika Reski Hirarki. Sangat baik Rafa. Rafa ketika menguasai bola mampu menarik 2-3 pemain dari Sulsel Barsariah sehingga mampu menciptakan ruang bagi para pemain yang lain seperti Alfian dan Boas nampaknya Juniarto PB. Pemain yang sangat cepat dari Bangau Putra. Baik sekali apa yang dilakukan oleh anak-anak Bangau Putra di babak yang kedua ini. Hutomo kepada Rona. Masih Rona ke depan, ke samping saja kepada Sidan. Lakukan keeping ball. Ibrahim pada Ismail.
1-2 Ibrahim, kita lihat Ibrahim, masih ada Hutomo. Lebih Panggilan dekat kepada perwakilan PSAM untuk mengambil DSP. kawan dari Sidan, nomor punggung 22 dari Bango Putra, Kemudian perwakilan Ahmad dari Noval. FSA 28 untuk kemeja panitia mengambil DSP. Setelah pertandingan ini akan tersaji pertandingan yang menarik. Sangat baik umpan di antara pemain dari Bang Sulsel Barsaria. Boas 1 lawan 1 dengan Ibnu. Baik sekali Ibnu melakukan mengamankan gawangnya. Rival, masih Rival pada Ismail, pada Rival 1 lawan 1. Baik sekali Rival, tidak mampu melewati Perwakilan dari PSAM Agung dan nampaknya. FSA 28. Oh, sebuah pelanggaran kembali Silakan dilakukan kemeja oleh panitia untuk mengambil DSP. Rival terhadap Tomo nampaknya. Dari mana? Rona FSA 28. pada Agung, jauh ke depan kepada pemain nomor 9 Arya Dwi Saputra. Masih Arya, passing kepada Alfian, kombinasi mencari pergerakan Boas, lebih dekat kepada Ibnu. Tandai kapten tadi. Oh ya. Rafa Putra nampaknya masih menguasai bola, mencari pergerakan dari Radit. Sangat baik apa yang dilakukan Radit, masih mampu ditangkap dengan sangat baik oleh Ibnu. Semakin tertekan apa yang dilakukan oleh anak-anak Sulsel Barsaria, dan Bango Putra tampak nyaman menguasai bola dan kerap kali mendapatkan peluang di area 16. Kotak penalti sangat berbahaya. Sangat baik. Tidak, itu masalah. Alfian kepada Arya. Kasih dulu gula manis, kasih es batu, dingin ini tumpah ke sini. Lakukan switching ball, mencari pergerakan dari Sidan. Nur Rahmat atau Sidan maksud kami. Rafa Putra yang dituju. Dapat beberapa nama yang hampir mirip dari pemain dari Bango Putra. Ada Rafa dan Rafa Putra. Kita lihat Haidir. Pelanggaran nampaknya apa yang dilakukan oleh Haidir. Oh, harus diulang, sangat berbahaya. Para pemain belakang dari Bang Sulsel Bar ketika kehilangan bola terus menunduk dan tidak melihat pergerakan dari pemain Bango Putra. Sangat berbahaya apa yang dilakukan dari anak-anak Sulsel Barsaria. Pindahkan bola kepada nomor punggung 23 Farhan. Haidir melakukan clearance, masih Bilal. Kontrol yang kurang baik dari Bilal. Agung melakukan build up kembali bersama Rona. Kepada Sidan. Revan. Pada Rafa Alferianda. Sangat baik anak-anak Bango Putra memainkan bola dari kaki ke kaki, mencari peluang melalui umpan-umpan pendek yang dilakukan bersama para pemain Bango Putra, melakukan kombinasi sehingga membuka peluang bagi anak-anak Bango Putra kembali. Arya kepada Alfian dengan keunggulan sementara dari Bango Putra. Nampaknya akan mengamankan posisinya di puncak klasemen sementara dan memperbesar peluang untuk memastikan diri untuk lolos di babak selanjutnya, di babak 8 besar.
jadi tim pertama yang memastikan dirinya lolos setelah mendapatkan 2 kemenangan beruntun atas PSAM Puyol Sport Angin Mamiri Selection. Dan kali ini unggul kembali berhadapan dengan Bang Sulsel Bar Syariah. Apa yang dilakukan Bang Sulsel Bar Syariah di babak pertama sangat baik. Namun setelah terpal babak pertama, nampaknya terjadi penurunan performa dari anak-anak Sulsel Bar Syariah sehingga tidak mampu mengembangkan permainan di babak kedua. Nampaknya Yusuf, pemain yang baru saja masuk, mengharapkan pergerakan dari rival. Masih rival berhadapan dengan Hutomo. Ibrahim, tidak jelas passing yang dilakukan oleh Ibrahim. Kombinasi lapangan tengah yang sangat baik. Cari pergerakan dari Boas. Terperangkap offside nampaknya Boas. Sangat baik apa yang dilakukan oleh Boas. Namun terlebih dahulu terperangkap offside rival. Ada Yusuf, gagal menguasai bola Yusuf nampaknya. Baik sekali Yusuf. Ibrahim, nampaknya terlalu lama menguasai bola Ibrahim. Renaldi tidak mampu menggapai bola. Baik sekali Sidan. Gagal kembali. Apa yang dilakukan oleh anak-anak dari Bango Putra sangat baik. Rafa bersama Radit bermain kombinasi. Boas, lagi-lagi offside Boas. Umpan terupas yang sangat baik yang dilakukan oleh Alfian, namun terperangkap lebih dulu. Boas, rival berduel bersama Hutomo. Masih rival. Baik Alfian mengamankan bola. Kita lihat Alfian, nampaknya rival mampu nampaknya salah Hutomo dalam melakukan lemparan ke dalam. Rival pada Muhammad rival. Bermain pada area yang sama berada di sebelah kanan. Rival dan Muhammad rival sama-sama memiliki nama yang sama-sama mirip, namun perawakan yang berbeda. Rival nampak seperti perawakan pemain yang berasal dari Bali atau Brasil maksud saya. Lempar saja kepada Boas, cepat Boas. Rival melakukan covering, menang jumlah orang. Arya syuting langsung, lemah datangnya bola. Sehingga mampu diamankan oleh Ibnu. Harus kebobolan 5 gol Ibnu. Catatan yang kurang baik. Ingat Ibnu merupakan salah satu penjaga gawang andalan dari Bang Sulsel Bar. Sangat disayangkan kerja keras yang dilakukan oleh Ibnu. Harus dibobol sebanyak 5 kali. Lewat lagi, berbahaya. Danis, Renaldi, pemain bertubuh mungil, main dengan nomor punggung 31. Hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan diambil oleh Ibnu kembali. Melihat pergerakan dari nampaknya bukan Danis yang main, nampaknya Saki.
Adianto mencoba mencari gol. Anak-anak Bansul Selbar. Gol perdana di turnamen kali ini namun gagal. Masih Ibrahim. Apa yang dilakukan Ibrahim? Pelanggaran nampaknya. Berarti kena berapa satu orang itu? Berarti kan baru 40 orang, 100.000. Kalau kan bagi 1 minggu. Berarti kena nggak sampai 10.000 satu hari. Nggak bayar. Fahri Usman bersiap-siap hadapi bola. Pemain yang saat ini bersekolah di SMP Negeri 26 Makassar. Fahri Usman. Siapa yang akan dituju? Ismail. Dan berakhir sudah pertandingan di babak yang kedua. Memastikan diri Bango Putra lolos sebagai salah satu perwakilan di grup D. Siapakah yang akan menemani dari Bango Putra? Jika PS2A FS28 Endreka mampu memenangkan pertandingan setelah ini, maka bisa dipastikan Bango dan Endrekang melaju ke babak 8 besar. Namun jika PSAM mampu memenangkan pertandingan, membuka asa bagi anak-anak PSAM. Kita kembali ke pertandingan selanjutnya. Saya Amir Paralui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendaftar secara online dan apabila terkendala bisa mendaftar offline atau bisa langsung datang ke lapangan. Untuk para pelatih, perwakilan dari tim untuk interview, silakan ke interview booth. Tolong kerjasamanya. Pelatih atau kapten atau salah satu pemain yang mewakili, silakan ke booth interview untuk wawancara. Mohon kerjasama Bango Putra dan Bansul Selbar Syariah. Tolong kerjasamanya Bapak pelatih atau manajer atau yang mewakili pemain selain kapten bisa. Bansul Selbar Syariah juga. Silakan. Ini sebentar mau ke anu ya. Yang mana itu Pak? Pergantian. Kalau yang kemarin mengganti jadi babak pertama. Tidak. Bisa lagi harus lepas. Hah?
Kalah. Dapat cerita tadi. Kira ada warga ke sini. Hari kok. Mana perasaangan? Om, aku tahu ikannya. Enggak pakai wawancara. Mana pelatih? Ini main. Mana pelatih? Mana pelatih? Ayo deh, bangun wawancara. Bayar. Bayar dulu. Kita dulu, Ini bayar Bang. dulu. Kita tahu suaranya, kita Tapi izin Pak. Iya. Pertanyaan itu bagaimana? Pertandingan seru. Oh, belum. Ayan. Perwakilan dari Sosial Basaria, tolong untuk interview dulu Pak coach, pemain atau pelatih. Imran, dipanggil Imran untuk interview. Tolong bantuannya cepat sedikit. Sini Kadit. Sini Kadit. Gimana? Ya, Pak, bagaimana hasil pertandingan? Pertandingan alhamdulillah kami lumayan mendominasi permainan dari babak pertama. Anak-anak juga kami pastikan kesiapannya, memang dari teman-teman kami sudah siap untuk menghadapi pertandingan ini. Kami tidak ada menggunakan strategi seperti itu. Bagaimana kami selalu menunjukkan kemampuan anak-anak bermain, kesan yang kami tinggalkan di lapangan, penonton selalu puas. Jadi tidak ada strategi yang aneh-aneh lah. Gitu. Tetap konsisten dengan materi yang ada. Target pusat lah menang lagi 3 poin. Sapu bersih di sana. Iya. Adik, masuk Adik. Setelah mencetak gol iya. Bagaimana perasaan? Bangga. Iya, sungguh belum. Siapa nama tadi? Raditya. Bisa situ Radit. Raditya. Bukan Raditya Sedika. Oke.
Ya, oke. Bagaimana kita lihat hasil pertandingan ini? Ya, pertandingan hari ini cukup baik, bisa meraih hasil maksimal. Terus rasanya sudah mencetak gol. Cukup bangga. Apa target selanjutnya? Ya, insya Allah bisa lolos sampai babak final. Insya Allah. Thank you. Ada pelatih kah? Tidak. Oh ya, Imran. Pelatihnya Selva Sereni. Siapa namanya? Siapa namanya? Imran. Imran. Nahumaruri. Perasaanmu ya, baru sebentar ditarik gol. Panas nih. Panas sekali. Oke. Bagaimana perasaan tadi yang pertandingan? Sangat kurang karena kerandalannya kerja keras dari pemain depan dan tengah. Kenapa tuh? Karena kurangnya kerja keras. Kerjasama bertim tak bagaimana? Kurang juga, sangat kurang. Terus pertandingan selanjutnya bagaimana yang persiapan? Persiapannya mungkin mau cari menang. Insya Allah menang. Evaluasi ada. Ya, evaluasi ada. Oke, pelatih. Oke. Ih, bahaya nih kau. Kenal Mega apa namanya nih? Apa namanya? Kita suara. Iya. Nama semua sih tegak pas salah tulis nama pakai siri-siri. Amir Paralui. Amir Paralui. Amir Paralui. Iya. Kalau Paralui sana. Iya, Pak. Paralui. Oke. Nah, tulis nama tadi. Oke. Oke. Ya, 3, 2, 1. Bagaimana dengan hasil pertandingan hari ini? Hasil pertandingan hari ini tidak sesuai keinginan tim pelatih dan manajemen, namun kita patut bersyukur dalam 2 pertandingan ini anak-anak bisa mendapatkan pelajaran yang sangat baik. Apalagi kami menurunkan 2 tim di turnamen kali ini mengingat sangat banyak pemain yang kami bina di usia 15 sehingga manajemen dalam hal ini harus mengambil keputusan untuk menurunkan 2 tim. Apapun hasilnya hari ini kami akan terus berbenah untuk menghadapi turnamen-turnamen berikutnya. Laga selanjutnya kami akan menghadapi PSIM gabungan dari beberapa SSB yang ada di Kota Makassar. Kami harus berjuang untuk meraih kemenangan. Kami tidak ingin mengakhiri turnamen hari kali ini dengan tidak mendapatkan poin dan gol. Kami akan berusaha sebaik mungkin. Kami akan mempersiapkan tim sebaik mungkin. Masih ada mungkin 1 hari latihan. Kami akan mencoba mendapatkan hasil yang terbaik untuk tim. Thank you. Mantap.